Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Masjid Wibowo. Saya akan menjelaskan materi tentang siklus hidup proyek. Apa itu siklus hidup proyek? Siklus hidup proyek adalah tahap-tahap perkembangan proyek dari awal gagasan hingga proyek dinyatakan selesai. Yang berarti siklus hidup proyek ini berisi dari proses sebelum adanya proyek sampai proyek itu diselesaikan. Dan siklus hidup proyek ini pun memiliki beberapa tahapan. Yang pertama tahap konsepsi, yang kedua tahap perencanaan, yang ketiga ada tahap eksekusi, dan yang terakhir ada tahap operasi. Nah, di tahap konsepsi ini kita memulai dengan inisiasi proyek, yang dimana ide atau masalah yang muncul akan kita cari solusinya. Contoh, di lapangan, kita ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau yang dibutuhkan oleh pengguna, maka kita akan cari solusinya. Nah, setelah kita cari solusinya, kita akan masuk ke kelayakan proyek. Proyek ini layak dilakukan atau tidak dengan pertimbangan biaya, waktu, sumber daya. Apakah biayanya kemahalan, ataukah waktunya kelamaan, atau sumber daya kita apakah tercukupi. Kita cek apakah proyek ini biayanya yang diperlukan sesuai dengan waktu yang dilakukan sesuai, kita masuk ke tahap proposal proyek. Proposal itu dokumen yang berisi rincian proyek seperti tujuan, lingkup, biaya, jadwal, dan metode yang akan digunakan. Dan di proposal proyek ini pun memiliki beberapa bagian penting. Yang pertama itu surat pengantar, yang akan memperkenalkan kontraktor dan minatnya terhadap proyek tersebut. Nah, yang kedua ada ringkasan eksekutif, penjelasan singkat tentang proyek dan manfaatnya apa dari proyek tersebut. Nah, yang ketiga ada bagian teknis, menjelaskan rincian dari proyek, metode apa yang digunakan, dan pendekatan apa yang digunakan. Dan yang keempat itu ada jadwal. Jadwal itu rencana waktu pelaksanaan. Dan yang kelima ada keuangan. Keuangan itu biasa berisi tentang berapa biaya yang harus dikeluarkan. Dan yang keenam ada legalitas. Mengatur masalah hukum yang mungkin muncul selama proyek berjalan. Dan yang ketujuh ada kualifikasi tim yang berisi latar belakang dan pengalaman tim yang akan mengerjakan proyek. Proposal dibuat, proposal akan dinilai dengan dua tahapan. Yang pertama itu ada penilaian administratif dan penilaian isi proposal. Kalau di administratif ini, proposal itu dicek apakah syarat-syarat administrasi seperti legalitas, bidang pekerjaan, dan kemampuan finansial itu dipenuhi. Nah, kalau yang diisi proposal ini, kita lebih melihat aspek teknis kayak metodologi, performa, harga, dan jadwal yang ditawarkan. Nah, setelah proposal ini dinilai dan dikiranya sesuai, maka akan masuk ke tahapan negosiasi kontrak. Biasanya negosiasi kontrak ini terdapat dua belah pihak. Yang pertama itu si pemilik proyek dan kontraktor yang dipilih untuk menyelesaikan proyek ini. Nah, yang kedua, tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini akan menjelaskan proyek secara detail dari jadwal pekerjaan, anggaran, pembagian tugas, rencana antisipatif, rencana pengujian, serta rencana dokumentasi. Nah, yang pertama ini ada jadwal pekerjaan. Jadwal pekerjaan ini akan membagi waktu untuk setiap tahap proyek, kapan dilaksanakannya setiap proyek tersebut. Nah, yang kedua itu ada anggaran dan pengendalian biaya. Anggaran dan pengendalian biaya ini akan menjelaskan pengeluaran dan cara mengontrol biaya agar tidak melebihi budget yang telah direncanakan. Nah, yang ketiga ini ada work breakdown struktur atau WBS. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Nah, yang ketiga ada work breakdown struktur. Di tahap ini pembagian pekerjaan akan dibagi-bagi lebih kecil agar lebih mudah dikelola. Nah, yang keempat ada rencana antisipatif. Rencana antisipatif ini untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi di kedepannya. Dan yang kelima ada rencana pengujian. Di sini akan dilakukan apakah hasil proyek sesuai dengan spesifikasi yang telah kita rencanakan. Dan yang keenam ada rencana dokumentasi. Semua dokumen proyek yang udah kita buat akan disusun. Nah, untuk penentuan spesifikasi proyek secara rinci,
ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dari kebutuhan user, dan yang kedua itu dari teknis proyek. Nah, kalau yang di kebutuhan user ini lebih fokus untuk apa yang diinginkan oleh pengguna. Nah, sedangkan yang di teknis proyek ini, apa yang kebutuhan pengguna itu akan diterjemahkan dengan bahasa seperti ukuran, kapasitas, dan performa. Nah, selanjutnya masuk ke tahap eksekusi. Tahap yang dimana saat-saat pekerjaan itu benar dilakukan. Yang pertama desain. Kita ini bisa membuat berupa gambar, maket, diagram, ataupun skema teknis. Dan selanjutnya kita masuk ke proses pengadaan, yang dimana pengumpulan bahan dan fasilitas yang diperlukan. Semisal kita belum punya bahan atau fasilitas, maka kita adakan di pengadaan ini. Dan selanjutnya di produksi. Produksi ini pekerjaan utama dari proyek itulah. Jadi, semisal kita proyek pembangunan, ya kita bangun di sini. Semisal kita pembuatan produk, ya kita buat produk di sini. Nah, setelah selesai proyek tersebut, maka akan masuk ke implementasi, yang dimana hasil proyek yang kita buat, mau itu pembangunan, mau itu pembuatan produk, akan diserahkan kepada pengguna. Dan penyerahan ini bisa disertai dengan pelatihan untuk memastikan pengguna dapat menggunakan hasil proyek yang dengan benar. Nah, yang terakhir tahap operasi. Tahap operasi ini adalah ketika hasil proyek diserahkan kepada user dan proyek dianggap telah selesai. Nah, di tahap ini juga keterlibatan kontraktor biasanya berakhir, tapi tergantung dengan kontrak yang telah disetujui, persetujuan masing-masing. Apakah setelah proyek itu selesai, si pemilik proyek lepas tangan, ataukah ada kontrak lain, si proyek itu akan menjadi tim pengembangan dari proyek tersebut. Nah, di sini user mulai mengoperasikan hasil proyek, baik itu berupa bangunan, mau sistem, produk, atau layanan, atau hal lain-lain yang termasuk proyek tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.